Jadi memang asyadul hal. Jadi keadaan sing paling membahayakan itu pancen bae apa ketika sakratul maut, nazak sekarpati. Iku cara Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi itu kalau menceritakan asyadul hal intal naz'i intan naz'i itu ya al-atas, terjadi nelak. Kehausan yang sangat, di samping nelak terus tenggorokan itu kering seakan-akan tidak ada air. Dan saat itulah setan itu punya peranan besar, punya peranan penting, punya kesempatan bicarane njabut keimanane wong mukmin. Ngeri. Jadi nalikane wong sakratul maut kan wis nelak, terus tenggorokane kering ku datang setan dari area kepalanya mengatakan, "Utruk hadat dina." Tinggalkan agama ini. Kowe kepengin banyu kita? Tinggalkan agama ini. Dikongkon muni ilahain isnain. Kowe nek ngermuni ilahain isnain, pangeran iku ana loro. Iku kowe tak kei apa? Banyu, tak kei anggur, tak kei sing nyebabno kerongkonganmu iku tenggorokanmu kuku seger. Wah. Iku Masya Allah. Nah, cara Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi nek nyeritake niku, tek setan niku membo-membo wong sing disenengi. Jadi penting banget kita njogo iman, bahkan intan nasih. Lah, piye carane iso njogo iman? Wong-wong sing beruntung itu dengan tadarruk fi sholatil lail. DP ing dalam salat wengi. Memperbanyak berdoa kepada Allah bi husnil khotimah. Kemudian jawab adzan. Oke, nglakoni barang-barang sing nyebabno awake beruntung turut iso ndadekno awake husnul khotimah. Masya Allah. Iku wis membo wong sing disenengi nggawa mangkok menggoda. Kowe nelak to? Dek-dek. Cara Pak Eko sing disenengi anake, sing teko anake. Sampeyan nelak to, Pak? Sampeyan kerongkongane tenggorokane kering to, Pak? Ini air, Pak. Pak, ini air. Iya, aku butuh air. Tapi ono syaratnya, Pak. Piye syaratnya? Ilahain isnain. Katakan bahwa Tuhan itu ada dua, utawa tidak ada Tuhan. Atau ngucapono Muhammad kadzibun. Muhammad itu pembohong. Bagi orang-orang yang celaka, pada saat itu mereka lebih memilih anaknya, memilih anggur, padahal itu adalah setan yang membujuk seseorang untuk keluar salbul iman, untuk mendedel iman. Istilahnya wong sing asale husnul khotimah, kepingin husnul khotimah, saat-saat detik terakhir bisa jadi orang itu su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya Imam Abu Hanifah pernah ditanya, dosa apa wahai Imam Abu Hanifah yang menyebabkan orang itu tercabut imannya saat sakratul maut? Imam Abu Hanifah menjawab, ada 3 hal, ada 3 dosa yang menyebabkan orang itu mudah su'ul khotimah. 1, tidak mensyukuri rasa iman yang diberikan oleh Allah, tidak mensyukuri keimanan. Kemudian 2, tidak mengkhawatirkan akhir hayat dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi dia meremehkan tentang kematiannya, sehingga dia meremehkan menjawab adzan, dia meremehkan sholat malam, dia meremehkan apapun yang berkaitan dengan husnul khotimah. Bahkan dia tidak berdoa husnul khotimah. Jadi ada 3 dosa yang menyebabkan orang itu mudah su'ul khotimah. 1, tidak mensyukuri iman. 2, tidak mengkhawatirkan kematian. 3, suka berbuat zalim kepada orang lain. 3 dosa ini menurut Imam Abu Hanifah sing nyebabno wong nalikane sakratul maut nazak dikai banyu karo wong sing membo sing paling disenengi iku diombe. Ada satu cerita seorang ulama yang bernama Abu Zakaria. Dia seorang ulama zuhud. Ketika sakratul maut, para kerabat anak-anaknya itu udah ngumpul. Abah, ucapkan la ilaha illallah. Abah, ucapkan la ilaha illallah. Dia berpaling mengatakan tidak, sampai 2 kali tidak, kemudian pingsan. Setelah siuman, badannya mulai ringan dan dia bisa berkata kepada kerabatnya, anak-anakku, apakah kamu tadi mengucapkan sesuatu kepadaku? Ya Abah,
Kami tadi mentalkinmu, mengajarimu untuk membaca syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kenapa Bapak menjawab tidak? Nak, aku menjawab tidak bukan karena aku menjawab tidak la ilaha illallah. Saat aku tadi nazak, badanku sangat berat. Tiba-tiba ada kerabat yang aku senangi, yang aku cintai datang membawa seteguk anggur, ngiming-ngiming aku dalam keadaan aku sangat lelah, aku sangat lemah, tenggorokanku kering, aku sangat haus. Dia mengatakan, katakan Isa adalah anaknya Allah. Maka aku menolaknya, tidak. Katakan Muhammad adalah pembohong. Aku menjawab tidak, sampailah aku pingsan. Maka saksikan wahai kerabatku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Abu Zakaria itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Makanya dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan bahwa Mansur bin Ammar pernah berkata, Mansur bin Ammar telah berkata, ketika seseorang mendekati kematian ajalnya, maka dirinya dibagi menjadi 5. 1, ruhnya untuk malakul maut, dagingnya untuk ulat, tulangnya dimakan tanah. Kemudian kebaikannya untuk menjadi kenang-kenangan para kerabat dan musuhnya. Kemudian setan untuk merampas imannya. Makanya kita boleh tidak dikenang kebaikan kita oleh musuh dan kerabat kita. Tulang belulang boleh dimakan tanah, daging boleh dimakan ulat, ruh boleh diambil oleh malakul maut. Tapi jangan sekali-kali iman diserahkan kepada setan laknatullah. Jagalah iman, husnul khotimah dengan memperbanyak 1, membantu orang lain, menjawab azan, dan lakukan qiyamul lail.